Rekan-rekan dari GKI Ngagel atau simpatisannya, sebentar kita akan memulai pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan berbicara tentang pengharapan Kristiani di tengah segala hal yang kita miliki ini dan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan, sesuai dengan brosur publikasi yang sudah ada, nanti saya akan membacakan terlebih dahulu dari kitab Roma pasal yang ke-8 sebelum bagian demi bagian akan kita kupas ya. Dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, memberi tanda bahwa mereka sudah bergabung. Kiranya rekan-rekan juga bisa menolong saya untuk memberikan feedback apakah suara bisa diterima dengan sangat jelas dan gambar juga relatif bagus. Kalau orangnya udah nggak tertolong jadi nggak usah dikomentari. Suara dan gambar saja apakah bisa diterima dengan sangat jelas dan bagus ya. Oke, Roma pasal yang ke-8 teman-teman, rekan-rekan, ayat yang ke-18 sampai 30. Di dalam situasi yang makin lama makin mencekam ini, bagaimana seharusnya kita meletakkan pengharapan kita ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah duka yang ada, di tengah situasi yang terasa makin mencekam ini. Kami berdoa bagi mereka yang ada di dalam isolasi mandiri, bagi mereka yang ada di rumah sakit atau dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan yang ada, kiranya kami menaruh pengharapan kami di dalam nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan terlebih dahulu dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-30 sebelum nanti kita lanjutkan dengan pembahasan bagian ini. Roma yang pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 hingga 30, saya bacakan secara utuh. Sambil kita memperhatikan bacaan ayat ini, kita lihat apa yang terjadi saat ini. Roma 8 ayat 18 hingga 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tetapi kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Saudara-saudara, suatu kali saya menerima gambar yang menarik dari sebuah grup WA. Gambar itu menunjukkan ada mayoritas pemancing menghadap empang, menghadap kolam, dan melemparkan peralatan pancingnya ke kolam itu, mancing di situ. Gambar yang kedua adalah seseorang yang mengambil posisi membelakangi empang, dan itu berarti di jalan raya, dan dia melemparkan kailnya ke tengah jalan raya itu. Kemudian diberi komentar, sing penting yakin Mas Bro. Gambar yang lain yang saya terima juga adalah gambar seorang pria sedang memakai pompa sepeda itu, dan yang dipompanya itu ban truk yang besar sekali. Dan kemudian diberi komentar yang sama, yang penting yakin. Nah, dari dua gambar ini kita bisa mendapatkan kesan pentingnya sebuah keyakinan. Yang penting yakin. Dan saya yakin kita semua meyakini bahwa keyakinan itu penting. Tetapi masalahnya Bapak Ibu adalah apakah keyakinan yang kita yakini itu berdasar? Apakah keyakinan yang kita yakini itu ada dasarnya, ada basicnya atau tidak? Kalau empangnya ke sebelah kiri, jalan raya di sebelah kanan, maka melemparkan kail ke sebelah kanan, ke jalan raya itu, betapapun kita yakin, ya kita nggak akan dapat ikan kan. Kalau memompa pakai ban sepeda itu, betapapun kita yakin, betapapun kita bersungguh-sungguh, tetapi ban yang dipompa itu ban truk yang sangat besar, maka betapapun kita yakin, keyakinan itu tidak akan membuahkan sesuatu, bukan? Jadi penting punya keyakinan, tetapi pertanyaannya adalah apakah keyakinan itu ada dasarnya atau tidak? Tidak boleh orang berkata sing penting yakin Pak. Kalau keyakinan itu tidak ada dasarnya, empangnya di sebelah kiri, kail kita lempar ke kanan ke jalan raya, ya kita mustahil mendapatkan ikan. Mustahil juga memompa ban truk yang besar itu dengan pompa sepeda yang kecil betapapun kuatnya kita. Jadi jangan hanya punya sebuah keyakinan, tetapi percakapkanlah apakah keyakinan itu punya dasar atau tidak. Apakah keyakinan itu ada dasar yang baik atau tidak. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak keyakinan itu. Nah, berulang kali sebagai seorang pendeta yang melayani di GKI sampai saat ini, saya mesti berurusan dengan orang-orang yang datang entah dari gereja yang mana, yang datang dan berkata kepada saya begini, Pak WP, iman Kristen itu omong kosong. Saya cuma diapusi oleh gereja, saya dibujui oleh gereja, saya ditipu oleh gereja, saya ditipu oleh pendeta, saya ditipu oleh kekristenan. Karena yang saya yakini nggak mewujud nyata. Dan kemudian saya harus menanyakan yang Bapak atau Ibu yakini apa. Dan kemudian beberapa kisah ini terjadi sebelum pandemi, mereka berbicara. Saya diajarin Pak, kalau saya memberi, kalau saya menabur, maka saya akan menerima sesuatu yang bersifat materi berlipat-lipat kali. Sampai untuk ngasih persembahan, sampai saya utang loh Pak WP. Tetapi setelah setahun saya nggak nerima berkat materi yang berlimpah-limpah itu, usaha saya makin menurun, gimana yang kayak begini? Atau ada yang dalam kekecewaan besar mengatakan, katanya kalau sudah didoakan dengan cara ini, diolesi oleh ini dan itu, maka nggak sampai operasi Pak WP. Kenyataannya saudara saya sampai operasi dan kemudian operasi itu tidak berjalan dengan baik dan dia rest in peace.
Nah, penting punya keyakinan, saudara-saudara, penting punya iman, penting punya sebuah keyakinan, tetapi satu, keyakinan itu berdasar atau enggak. Kedua, dasarnya itu apa? Apakah memang itu yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam sabdanya, atau itu adalah rekayasa sebagian orang untuk kepentingan pribadi? Jadi jangan marah dan mengatakan iman Kristen itu bohong, gereja itu bohong, pendeta itu bohong. Kalau semua klaim yang Anda dengarkan dari gereja, dari iman Kristen, dari pendeta ternyata bukan sesuatu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka penting untuk mengerti apa yang benar agar keyakinan kita itu punya dasar yang benar. Nah, Roma pasal 8 ini menarik, saudara-saudara. Menariknya gini. Kitab Roma itu adalah saat firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus, dia mulai bergerak dari tema yang paling mendasar. Yaitu manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah, dan manusia yang diciptakan untuk kemuliaan Allah ini kemudian jatuh ke dalam dosa. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dia jatuh ke dalam dosa. Dan selanjutnya dosa ini merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan kitab Roma kemudian berbicara tentang Kristus. Kristus yang memberikan hidupnya, Kristus yang mati, Kristus yang berkorban, Kristus yang kemudian menjadikan kita melalui pengorbanannya menjadi anak-anak Allah. Nah, setelah kita jadi anak-anak Allah kan kita masih bergumul dalam dosa ya. Masih tetap ada dosa, masih tetap ada kesalahan. Kita memasuki fase yang namanya pengudusan, sanctification istilah teknisnya. Jadi kita dikuduskan, hari makin serupa dengan Kristus. Jatuh bangun di dalam dosa, tetapi diubahkan makin serupa dengan Kristus. Jadi kita yang sudah diselamatkan, kita terus berada di dalam proses pengudusan. Dan pertanyaannya, di dalam proses pengudusan itu kita ada di mana, saudara-saudara? Kita belum ada di sorga, kan? Kita masih di dunia. Dan di dunia ini kita bergumul dengan banyak masalah. Di dunia ini kita bisa menjadi masalah bagi orang lain bisa menjadi masalah bagi kita. Karena itu realistis sekali dikatakan di ayat yang ke-18 dari Roma pasal yang ke-8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi ada dua hal yang dipertentangkan oleh firman Tuhan di bagian ini. Yaitu bahwa penderitaan zaman sekarang ini, zaman di mana surat Roma ditulis, juga zaman kita ini, itu nggak ada bandingannya dengan kemuliaan kelak nanti di surga. Tetapi yang harus kita ingat, berarti selama kita hidup di dunia, kita akan struggling, kita akan bergumul dengan penderitaan. Kita sudah ditebus, kita terus disucikan Kristus. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita akan terus bergumul dengan penderitaan yang bisa datang dari alam, yang bisa datang dari orang lain, yang bisa datang dari apa saja termasuk dari virus yang terjadi selama masa pandemi ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus struggling dengan penderitaan? Dari mana penderitaan itu berasal? Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan itu. Jadi seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh ciptaan ini menantikan saat di mana anak-anak Allah dinyatakan. Apa arti frase ini? Arti frase ini adalah saat di mana Kristus nanti datang kembali ke dunia ini, kita bersama-sama dengan Kristus, saat itu namanya glorification, glorifikasi, di mana kita tidak lagi bergumul dengan dosa, kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus seutuhnya dan sepenuhnya di dalam kekekalan. Nah, semua makhluk merindukan saat itu. Kenapa? Karena pada saat itulah segala sesuatu dijadikan baru, diciptakan baru. Nah, kita perlu mengerti bahwa di dalam kitab Kejadian, manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, bukan? Dan kemudian Allah itu mengutuk tanah.
Tanah itu akan sulit, akan membuahkan duri dan yang lainnya. Dan kemudian efek dari kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, dosa sudah merusak segala sendi kehidupan manusia. Nah, kelak ketika dia datang kembali, kelak ketika kita bersatu dengan dia, kitab Wahyu mengatakan, lihat aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Para nabi di dalam perjanjian lama menggambarkan bahwa serigala dan domba akan duduk bersamaan berdekatan. Segala sesuatu akan dipulihkan. Nah, kita itu menanti itu. Kita menanti saat di mana segala sesuatu akan dipulihkan sembari kita bergumul dengan penderitaan yang ada di dalam dunia. Jadi dunia ini belum surga, bukan surga. Segala ajaran yang menjanjikan segala kelepasan dari penderitaan di dunia ini menjadi tidak bertanggung jawab berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Bahwa akan ada penderitaan di zaman yang kita hidupi, tetapi penderitaan itu gak ada bandingannya dengan kemuliaan kelak ketika Kristus datang kembali, kelak ketika kita bersama dengan Dia, dan segala sesuatu dijadikan baru. Jadi orang Kristen, saudara-saudara, adalah orang yang meyakini bahwa di dunia sekarang ini kita akan punya banyak sumber penderitaan, kita akan punya banyak sumber air mata, karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, tetapi kita mengarahkan pandangan ke depan di dalam penderitaan ini, bahwa kelak segala sesuatu akan dijadikan baru oleh Kristus. Ada bagian yang menarik sekali, saudara-saudara, di ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata yang digunakan untuk menantikan itu seperti kata yang menggambarkan orang yang menengok gitu ya. Pernah kan kita saudara-saudara menanti seseorang datang dan kemudian leher kita tarik panjang gitu. Atau seperti orang nonton pertandingan sepak bola, depannya orang-orang tinggi, kemudian dia melongokkan lehernya, menengok memandang jauh. Artinya dia mengarahkan diri sepenuhnya, kalau bisa membawa dirinya ke masa depan itu. Tetapi belum bisa, bukan karena belum saatnya anak-anak Allah itu dinyatakan, belum saatnya Kristus datang kembali. Dan semua makhluk menantikan itu. Menantikan saat di mana Kristus datang kembali, saat di mana kita sebagai anak-anak Allah dimuliakan sepenuhnya. Karena itu di ayat yang ke-22 ditulis dengan gambaran yang sangat manusiawi, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang ini segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi firman Tuhan memakai gambaran orang yang akan melahirkan sakit bersalin. Ada rasa sakit tentu saja berdasarkan kesaksian ibu-ibu, tetapi sakit bersalin itu walaupun sangat sakit, ada pengharapan ke depan bahwa akan lahir anak. Jadi gambaran ini ingin menunjukkan dinamika kehidupan orang Kristen. Dia tidak mengecilkan penderitaan loh. Tidak menganggap penderitaan tidak ada. Tidak menganggap penderitaan hanya di pikiran. Itu bukan ajaran yang Kristiani. Penderitaan itu real dan sometimes itu menjadi sangat personal. Tetapi ketika seorang menahan penderitaan itu dengan punya harapan, itu mirip seorang ibu yang akan melahirkan anak. Dia rela mengalami sakit yang paling sakit banget. Karena dia punya pengharapan anaknya akan lahir, sehat, lucu, dan dia akan memeluk anaknya itu. Ya itulah gambaran kehidupan kita. Di dunia ini kita bisa sakit, kita bisa meninggal, kita bisa kehilangan orang yang kita cintai. Kita bisa kehilangan bisnis kita bisa kehilangan banyak hal. Tetapi nggak boleh kehilangan harapan. Kita seperti seorang ibu yang sedang berjuang untuk melahirkan anaknya. Ada rasa sakit yang luar biasa. Tetapi mampu bertahan. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan itu yang akan menghapus semua penderitaan yang ada. Sering sih saya kalau besuk pada zaman sebelum pandemi ya, ibu-ibu yang melahirkan baik normal atau sesar selalu berkata begini,
Wes Pak WP, satu aja mempertaruhkan nyawa ini, satu aja badan saya sakit ini, dioperasi sesar resikonya tinggi Pak WP, wes satu anaknya satu aja wes Pak. Tetapi beberapa tahun kemudian lahir anak kedua, beberapa tahun kemudian lahir anak ketiga, dan saya bilang nggak mau digenepin 5 sekalian supaya kayak Pandawa gitu. Dia ketawa. Iya ya Pak ya, ada fasenya begitu sakit mau melahirkan atau operasi itu, tetapi diganti dengan sukacita yang lebih besar ketika memeluk anak itu dalam pelukan. Itu gambaran pengharapan Kristiani. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, ya kita mengalami penderitaan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sama seperti seorang ibu yang mesti berjuang dengan penderitaannya ketika melahirkan, tetapi begitu ia mendengar tangis anaknya, dan anak itu diletakkan di pelukannya, semua jerih lelah penderitaan itu terbayar. Kita sekarang menderita, kita sekarang meneteskan air mata, kita sekarang lelah tak berdaya. Tetapi suatu kali ketika Kristus datang kembali, tuntas sudah semua rasa sakit dan luka itu. Loh Pak, itu kan masih nanti Pak, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Nah makanya bagian Alkitab ini juga berkata dengan sangat lugas saudara-saudara. Ya, perhatikan bagian ini ya. Sebab, ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi kan. Maksudnya kalau pengharapan itu udah datang, udah kita alami, ya bukan pengharapan kan namanya. Pengharapan itu sesuatu yang ada di depan, bukan? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, belum bisa kita lihat dengan mata kepala sekarang, kita menantikannya dengan tekun. Nah, supaya bisa menantikan dengan tekun sesuatu yang belum terjadi, yang menjadi esensi pengharapan Kristiani itu mesti gimana? Di dunia ini sekarang menderita, ada pengharapan akan kemuliaan kelak di sana. Tapi itu kan belum terjadi Pak WP. Dan jarak antara penderitaan dan kemuliaan kelak ini lama. Bagaimana mungkin saya bertahan di tengah penderitaan, kehilangan air mata yang ada? Disinilah firman Tuhan menegaskan. Kita ini diberikan oleh Roh Kudus yang menolong kita supaya kita hidup di dalam pengharapan. Lihat ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Alias ketika kita udah gak kuat dalam penderitaan, alias ketika kita udah rasanya capek menanti sesuatu yang akan datang itu, Roh Kudus itu yang berbicara sendiri kepada Bapa untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Bahasa manusia terbatas kan saudara-saudara. Kosakata bahasa Indonesia terbatas, kosakata bahasa Inggris walaupun mungkin lebih banyak terbatas. Ketika kita berdoa itu Roh juga berbicara kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Anda pernah lihat itu enggak gambar yang beredar di WA? Ada tulisannya Dear God atau Ya Tuhan. Kemudian ada 3 tetes air mata jatuh di buku itu. Dan kemudian ada kata amin di situ. Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata. Roh itu diberikan supaya kita teguh dalam pengharapan. Dia berdoa menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu.
Orang Kristen tidak pernah sendiri di dalam penderitaannya. Orang Kristen tidak pernah sendiri menantikan pengharapan yang kekal, yang mulia dan luar biasa itu. Roh itu menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, agar kita cakap menanggung penderitaan, agar kita bisa menantikan pengharapan kekal itu. Lalu bagaimana caranya Pak WP agar saya tetap punya pengharapan selain ditopang oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yang berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan kepada Bapa. Yang kedua, ada sebuah jaminan yang ditegaskan di ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Tetapi kebaikan yang dimaksud di sini belum tentu bukan berarti kenyamanan. Kebaikan yang ada di sini adalah segala yang terjadi di dalam hidup ini diproses Tuhan supaya apa? Supaya terjadi ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Segala sesuatu diproses Tuhan agar kita makin serupa dengan Kristus Tuhan kita. Nah, saya akan rangkaikan semua yang kita pelajari dan kemudian kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi kita udah ngerti sekarang bahwa punya pengharapan itu baik, punya keyakinan itu baik. Pertanyaannya adalah apakah keyakinan kita ada dasarnya atau tidak? Keyakinan kita dasarnya betul atau enggak. Dan firman Tuhan mengatakan, setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita masih hidup di dalam dunia. Dunia ini udah jatuh di dalam dosa dan dirusak oleh kuasa dosa. Dan dunia menantikan saat di mana Kristus datang kembali dan memperbaharui segala sesuatu. Dan itu harapan kita. Kristus datang kembali entah kapan memperbaharui segala sesuatu, kita berdiam di dalam penderitaan ini. Nah, supaya kita kuat di dalam penderitaan yang terjadi, Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam diri kita akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Jadi jiwa kita ringan, kita tenang, kita terhubung dengan Bapa, Roh yang berdoa dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Sementara kita bertumbuh di dalam ketabahan, sementara kita bertumbuh di dalam kesabaran, dengan janji Tuhan juga bahwa Dia akan mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Yaitu hidup kita diproses makin serupa dengan Tuhan. Jadi apakah orang Kristen akan lepas dari penderitaan selama dia hidup di dunia ini? Jawaban jujurnya dan sesuai dengan firman Tuhan adalah tidak. Lalu apa bedanya orang Kristen dengan yang bukan Kristen? Orang Kristen punya pengharapan bahwa Kristus akan datang, Dia akan memperbaharui segala sesuatu. Harapan itu yang membuat dia bertahan. Dan sembari menantikan harapan itu, Roh yang ada di dalam diri kita menopang dengan doa, dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Ada janji Tuhan yang membuat segala sesuatu membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Dan itulah pengharapan Kristiani. Sangat realistis terhadap realita dunia yang tidak sempurna, sekaligus sangat penuh pengharapan. Dan di tengah-tengahnya kita merasakan pekerjaan Roh Kudus yang menopang kita dengan doa dan keluhan yang tak terucapkan. Dengan iman bahwa segala sesuatu akan diubahkan untuk pengudusan kehidupan kita. Nah, saya berakhir pada bagian ini, saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau ada yang terlewatkan dari pertanyaan karena bergerak agak cepat, mohon saudara-saudara berkenan untuk memberitahu kepada saya. Ya, silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayat yang 30. Semoga apa yang sudah kita pelajari membuat bagian ini jadi clear, jadi jelas banget bagi kita. Oh, ini maksudnya. Oh, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan kelak.
Dan di tengah-tengah keduanya, Roh menopang kita, memberi kekuatan. Tuhan bekerja mengubahkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan jangan kita lupa, saudara-saudara, orang Kristen sepanjang zaman itu tidak pernah hidup di dalam situasi yang vakum dari problem. Gereja mula-mula berhadapan dengan penderitaan dan penganiayaan. Kita bisa membaca kisah mereka dalam sejarah gereja, di Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Dan kemudian di sepanjang zaman selalu ada tantangan, selalu ada godaan, selalu ada pergumulan. Oleh karena itu pengajaran-pengajaran yang menawarkan hal-hal yang sangat menyenangkan kalau kita menjadi orang Kristen menjadi hal pengajaran yang kurang bisa dipertanggungjawabkan di dalam situasi yang realistik seperti apa yang terjadi di dunia ini dan juga di dalam apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Nanti rekaman ini akan tersedia di YouTube GKI Ngagel segera sesudah pemahaman Alkitab ini selesai. Bapak Ibu bisa mengaksesnya, bisa membagikannya kepada orang lain agar di tengah pergumulan yang ada kita bisa menjadi kuat dan sehat. Malam Pak WP, bagaimana kalau kita kehilangan harapan? Terima kasih. Mengapa orang bisa kehilangan harapan? Saya ingin memberikan gambaran yang sangat konkret ya. Bukan air yang ada di laut yang menenggelamkan kapal itu. Bukan air di laut yang menenggelamkan kapal itu. Tetapi air yang masuk ke perahu, itulah yang membuat perahu tenggelam. Orang kehilangan harapan bukan karena dia ada di tengah lautan masalah. Orang kehilangan harapan ketika dia membiarkan masalah itu memasuki perahu kehidupannya, sedangkan kemampuannya untuk mengeluarkan air dari perahu ini makin lama makin habis. Terus apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ketika di dalam perahu kehidupan kita, air gelombang masalah ini udah mulai masuk. Yang pertama, kita mesti yakin bahwa roh yang ada di dalam diri kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Bapa. Jadi menjalin relasi kepada Tuhan di dalam doa, penyembahan, atau apapun yang Anda lakukan sepanjang Anda terkoneksi dengan Bapa adalah hal yang baik. Dan yang kedua adalah kita harus memaksa diri kita kadangkala sejenak keluar dari terjangan ombak, masalah, berita, dan yang lainnya. Untuk menjaga pengharapan itu tetap ada. Jadi saya menyarankan saudara-saudara di tengah situasi seperti ini, kadangkala kita perlu break ya. Mematikan handphone kita sejam, 2 jam. Melihat apa yang menjadi pemandangan di luar kantor kita, berjalan kaki sejenak, supaya tidak melulu berita-berita itu kemudian seperti ombak yang memasuki perahu kehidupan kita. Kita exhausted, kita lelah. Kita tidak mau lari dari kenyataan, tetapi kita juga tidak ingin membiarkan diri kita dihajar dengan kenyataan kabar buruk terus. Gitu. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mesti punya jejaring teman-teman yang kepadanya kita bisa membuang air yang sudah mulai masuk di dalam perahu kehidupan kita keluar. Sharing, berbagi, mendoakan, didoakan. Jadi kalau kita kehilangan harapan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap terhubung dengan Bapa di dalam doa. Berhenti sejenak dari hajaran berita-berita di medsos. Kita perlu memberi rehat pada jiwa kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya pengharapan itu tetap ada? Kita harus memberi kepada diri kita waktu untuk break sejenak, melakukan segala sesuatu yang lain.
menjaga kebugaran tubuh kita juga penting. Intinya kita dengan diri kita dan perasaan kita agar kita bisa mengolah segala sesuatu yang terjadi di dalamnya dan Roh Kudus menolong kita untuk itu. Dan yang ketiga, jangan lepas dari jejaring teman dekat. Ya, beda dengan media sosial ya. Media sosial itu kita posting status, orang kemudian like, memberi komen dan yang lainnya. Barangkali itu tidak banyak menolong. Tetapi kalau kita punya circle teman dekat tempat kita berbagi, maka mereka akan menolong mengeluarkan air itu dari perahu kehidupan kita. Banyak orang berkata begini, Pak, katanya Tuhan gak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Katanya masalah yang diberikan itu gak akan melampaui diri kita. Ya, saya setuju. Tetapi itu tidak pernah ditunjukkan hanya kepada pribadi gitu loh. Kita ini kan punya resources, saudara seiman gitu loh. Tidak akan melampaui kekuatan kita, betul, tetapi kita yang tidak sendiri. Maksudnya gunakan resources yang ada dari saudara seiman ini untuk menolong mengeluarkan air yang sudah memasuki perahu kehidupan kita. Makanya Alkitab memberi kepada kita saran ini kan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya itu bukan hanya dari liturgi. Bukan hanya duduk mengikuti ibadah lewat YouTube, lewat Zoom dan yang lainnya, atau di gereja pada waktu itu. Tetapi terkoneksi dengan sesama saudara seiman. Jadi ada saat di mana kita harus menaruh handphone kita sesaat, tetapi ada saat di mana kita harus menggunakannya supaya kita bisa berinteraksi bersama dengan sahabat, kerabat, dan yang lainnya, dan itu menolong untuk mengeluarkan air dari kehidupan kita. Air yang memasuki perahu kehidupan kita. Oh ya saudara-saudara, kata psikolog, beberapa menit pertama ketika kita bangun itu menjadi penting. Oke, bisa nggak kita memulainya? Kalau membaca firman terlalu susah bagi Anda, cari YouTube, lagu pujian penyembahan, Anda resapi kata-kata yang ada. Sebelum kemudian Anda mulai membaca, mendengar berita-berita yang lain. Lalu malam hari, ketika Anda akan mengakhiri hari, bisa nggak sibuk dengan Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Pakai YouTube, pilih lagu yang meneduhkan, dengarkan lagu itu. Dan sementara Anda mendengarkan lagu itu dalam suasana hati yang beribadah, biarkan Roh menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Bapa. Ya! Jiwa kita butuh ketenangan agar kita tidak kehilangan harapan. Manusia bisa hidup tanpa makan, manusia bisa hidup tanpa air, manusia bahkan bisa hidup sejenak tanpa oksigen. Tetapi ketika manusia nggak punya pengharapan, biasanya dia nekat melakukan hal yang buruk. Jadi jangan biarkan kita kehilangan harapan dalam kesendirian. Ada Roh Kudus yang berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Ada rekan saudara seiman, sahabat dekat yang akan menolong kita untuk mengeluarkan air yang sudah memasuki perahu kehidupan kita. Oh ya, sekali lagi bagi Anda yang barusan join, nanti tayangan ini bisa disaksikan di kanal YouTube GKI Ngagel, juga di IGTV dari akun GKI Ngagel ini. Ya, saya sudah membahas tentang pengharapan Kristiani dan ada pertanyaan bagaimana tentang kehilangan pengharapan, saya juga sudah menjawabnya. Jika ada pertanyaan lain yang ingin Anda tanyakan, silahkan saudara-saudara ya. Kita tadi sudah bersama-sama belajar bahwa iman Kristen itu sangat realistis dengan penderitaan yang ada. Tetapi dia juga punya pengharapan yang sangat mulia yang dinantikan. Dan di tengah penderitaan dan pengharapan itu, Roh itu menopang kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ada jaminan bahwa segala sesuatu akan diubahkan untuk mendatangkan kebaikan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Alias di tengah penderitaan yang ada, kita nggak pernah sendiri. Allah Tritunggal itu menopang kita agar kita nanti sampai pada pengharapan yang kekal dan mulia.
itu. Saya menantikan pertanyaan lain, jika ada silahkan. Saya tahu situasi menjadi sulit bagi beberapa orang, karena itu Anda bisa berbagi konten ini nanti bagi mereka yang struggling dengan kondisi yang ada ya, dengan kabar buruk yang mulai datang dari lingkungan terdekat kita. Jangan pernah kehilangan pengharapan, bukan karena kita kuat, tetapi tangan pemeliharaan Tuhan itu menopang diri kita. Oke, saya nantikan beberapa saat apakah ada pertanyaan lagi yang ditanyakan. Jika tidak ada, nanti saya akan menutupnya dalam doa bagi saudara-saudara yang sedang isoman, bagi saudara-saudara yang ada di rumah sakit, bagi saudara-saudara yang juga struggling secara finansial, relasi dalam keluarga, dan banyak hal yang lain. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu menjadi dasar dari pengharapan kami. Sebuah pengharapan yang realistis bahwa di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa akan ada banyak masalah dan penderitaan. Tetapi kami punya pengharapan ke depan. Kami punya pengharapan bahwa kelak suatu kali Kristus akan datang, segala sesuatu akan diperbaharui. Dan sembari menanti pengharapan yang mulia itu, Roh Kudus menolong kami supaya kami kokoh di dalam iman kami. Rohlah yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa terucapkan kepada Bapa di sorga. Karena itu, ajar diri kami, mendisiplin diri kami untuk tetap terhubung dengan Bapa. Dan sembari itu, yakinkan kami dengan janji Tuhan bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa dalam pemahaman Alkitab selanjutnya. Anda bisa follow akun GKI Ngagel untuk mendapatkan informasi tentang banyak hal yang kita lakukan di masa pandemi ini. Bagi anggota dan jemaat dan simpatisan, kita juga ada beberapa hal yang dilakukan. Kalau Anda dalam keadaan isoman, kami bisa menolong Anda. Dan silahkan perhatikan nomor ceknya di akun media sosial GKI Ngagel, baik FB maupun Instagram. Tetap berpengharapan Bapak Ibu, karena kita tahu pengharapan kita bukan pengharapan kosong, bukan pengharapan yang salah, pengharapan kita terletak pada apa yang Tuhan katakan. Jadi jangan ngomong yang penting yakin, tapi keyakinan kosong, tetapi kita bersyukur dalam Kristus kita punya keyakinan yang sangat berdasar. Bukan pada kekuatan diri, tetapi pada apa yang Allah sabdakan. Dan bagaimana di dalam perjalanan ini, Allah terus membuat kita kuat melalui Roh-Nya yang kudus dan janji-Nya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kontennya sebentar akan tersedia di IGTV dari akun ini dan juga dari YouTube GKI Ngagel. Tuhan memberkati.